lagi saya akan menjelaskan tentang simple present tense, apa itu tentang simple present tense, dan bagaimana trik pengerjaan soal tentang simple present tense. Saya akan jelaskan secara detail, tetap berada di channel ini. Tapi jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke? Sekarang kita lanjutkan. Simple present tense adalah kalimat yang mengungkapkan suatu peristiwa, kegiatan, atau kenyataan umum, general truth, dan kebiasaan atau habitual action. Di dalam simple present tense terdapat juga beberapa keterangan waktu seperti every, misalnya every day, every month, every year, dan lain-lain. Twice, misalnya twice a day, twice a month, twice a year, dan lain-lain. Once in, misalnya once in 2 hours, once in 2 days, dan lain-lain. This morning, this afternoon, dan this evening. Di dalam simple present tense terdapat dua jenis kalimat. Pertama, kalimat verbal yang artinya verbal sentence. Di dalam kalimat tersebut terdapat kata kerja, makanya disebut dengan kalimat verbal. Yang kedua, kalimat nominal, di mana dalam kalimat tersebut terdapat to be, yaitu to be, is, and are di dalam kalimat nominal. Nah, sekarang kita jelaskan yang pertama, kalimat verbal. Kalimat verbal atau verbal sentence menggunakan rumus. Kalau kalimat positif, subjek tambah verb 1 atau kata kerja pertama tambah objek. Di dalam kalimat negatif, subjek do ditambah do atau does tambah not tambah kata kerja pertama ditambah objek. Penggunaan do atau does itu nanti tergantung dari subjek. Kalimat tanyanya, di dalam kalimat pertanyaan, yaitu kita geser posisi do atau does di depan, terus kita geser posisi subjek, baru tambah kata kerja pertama ditambah objek. Nah, inilah ciri-ciri dari kalimat verbal atau ciri-ciri dalam simple present tense. Salah satu tipsnya adalah apabila kalimat itu terdapat kata kerja pertama, misalnya dalam pengerjaan soal nanti ada kata kerja pertama, berarti soal itu adalah bentuk simple present tense. Oke, kita masuk ke contoh. Misalnya tadi subjek, dalam kalimat positif subjek tambah kata kerja pertama tambah objek. Ya, misalnya contohnya kalimat positifnya, I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Inilah ciri-ciri dari simple present tense menggunakan kata kerja pertama, dan apabila juga ditambah dengan keterangan waktu, sudah jelas pasti bahwa itu adalah bentuk simple present tense. Yang kedua, negatif. I do not go to school every day. Saya tidak pergi ke sekolah setiap hari. Jadi, karena di sini ada kata kerja, ya, kita harus tambah kata kerja bantu di sini setelah subjek. Kata kerja bantunya itu menggunakan do. Ya, jadi harus ditambahkan kata kerja bantu. Kenapa? Karena di dalam kalimat ini terdapat kata kerja. Kalimat tanya, sekarang kita geser posisinya. Di sini do, kita geser ke depan, terus subjeknya ini kita geser ke belakang kata kerja bantu do. Jadi
Do I go to school every day? Kadang-kadang di dalam soal suka disuruh untuk merubah kalimat positif ke negatif, kalimat negatif ke positif, atau kalimat negatif ke kalimat tanya, maupun kalimat tanya ke kalimat negatif. Caranya gampang. Ikutin aja rumusnya, ya. Terus geser posisi ini, kata kerja bantu itu ke depan, ditambahkan dengan subjek. Itu ciri-cirinya, itu tipsnya. Nah, do I go to school every day? Kita jawab, yes, you do. Kenapa berubah dari I menjadi you? Karena yang ditanya adalah saya. Maka kita jawab menjadi you atau kamu. Yes, you do. Jadi kita geser aja posisi. Apabila di sini dimulai dengan kata do, ini salah satu tips. Apabila di sini dimulai dengan kata do, di sini pun harus diakhiri dengan kata do. Apabila di sini nanti berhubungan kata does, berarti di sini harus does. Atau tergantung dari subjek yang digunakan nanti. Terus jawaban negatifnya, no, you do not. Nah, kita kalau lanjutkan ke sini. Inilah kata kerja bantu atau auxiliary verb do dan does. Subjek yang menggunakan do adalah I, you, they, we. I artinya saya, you kamu, they mereka, we kami atau kita. Does-nya yaitu he untuk dia orang ketiga tunggal laki-laki, she untuk perempuan, dan it untuk benda ataupun untuk hewan. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk jenis kalimat yang kedua dalam simple present tense, yaitu kalimat nominal atau nominal sentence. Di mana dalam kalimat nominal atau nominal sentence menggunakan to be. Ya tentunya menggunakan to be simple present tense, yaitu is, am, are. Penggunaan to be, is, am, are itu nanti tergantung dari subjeknya. Misalnya kita lihat sini. Subjeknya misalnya I menggunakan to be am. Subjeknya you menggunakan to be are. Subjeknya they menggunakan to be are. Subjeknya we menggunakan to be are. Subjeknya he menggunakan to be is. Subjeknya she menggunakan to be is. Dan subjeknya it menggunakan to be is. Sekarang kita lanjut dalam contoh kalimat. Rumusnya dalam kalimat nominal atau nominal sentence yaitu dalam kalimat positif subjek ditambah to be. To be-nya itu adalah is, am, are, di mana penggunaannya tergantung dari subjek seperti yang saya sebutkan tadi. Ditambah objek. Negatifnya subjek tambah to be tambah not ditambah objek. Dalam kalimat tanya kita geser posisi to be itu di depan. Nanti yang artinya menjadi apakah? To be ditambah subjek ditambah objek. Contoh kalimatnya dalam kalimat positif, she is a student. Artinya dia perempuan, dalam hal ini perempuan adalah seorang murid. Negatifnya, she is not a student. Artinya dia perempuan adalah tidak seorang murid. Kalimat tanya kita geser posisi to be yang tadi menjadi ke depan. Jadi trik dalam soal nanti, apabila Anda disuruh menyusun kalimat atau merubah kalimat dari positif ke negatif, dari negatif ke positif, ataupun dari positif ke kalimat tanya, dari positif ke kalimat tanya, ataupun dari kalimat tanya menjadi negatif. Ingat, hanya merubah di rumus itu, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Misalnya contoh gini, kalau misalnya di sini kalimat she is, tinggal kamu geser aja itu menjadi kalimat tanya menjadi is she, seperti sini. Is she, tinggal menggeser kalimat. Dan itu sering dalam soal, ya. Jadi tinggal merubah posisi, tinggal merubah aja. Nah, kalau udah dirubah posisinya, ya
kalimat berikutnya itu adalah, atau kata berikutnya itu tinggal mengikuti. Jadi digeser antara to be dan subjek saja. Jadi is she a student? Artinya apakah dia perempuan seorang murid? Kalau dalam menjawab pun, nah sering dalam soal ada pertanyaan menjawab pertanyaan dalam kalimat tanya, pertanyaan yes atau no, tinggal kalian balikan saja, itu trik, tinggal dibalikan. Kalau di sini is she, jawabannya sudah pasti she is. Misalnya is she a student? Yes, tinggal balikan ini. Is she menjadi she is. Negatifnya pun no, tetap no, she is not. Jadi contoh misalnya di sini, is she a student? Tinggal kita balik. Yes, she is. Is he a student? Jawabannya yes, he is. Atau no, he is not. Dan lain-lain. Yang berubah itu nanti, ini trik, salah satu trik pengertian soal. Yang berubah itu nanti hanya apabila yang ditanyakan I dalam kalimat tanya itu berubah menjadi you. Apabila dalam kalimat tanya yang ditanya you, ini nanti yang berubah menjadi I dalam jawaban. Itu sering keluar dalam ujian soal. Jadi kalau selain yang dua ini, jawabannya tinggal dibalik. Itu salah satu trik. Nanti trik berikutnya akan saya jelaskan. Oke, sampai ketemu. Tetap standby. Di dalam simple present tense, untuk subjek orang ketiga tunggal atau he, she, it, kata kerjanya ditambah s atau es apabila berakhiran. Jadi dalam simple present tense khusus ada pengecualian dalam subjek he, she, it. Ada penambahan kata kerja s atau es apabila berakhiran ss pada kata pas misalnya, dan lain-lain. Masih banyak contoh yang lain, dan lain-lain. Terus pada berakhiran o pada kata kerja misalnya go, do, dan lain-lain. Pada kata kerja yang berakhiran sh, contohnya wash, dan lain-lain. Pada kata kerja yang berakhiran x, misalnya box, dan lain-lain. Pada kata kerja yang berakhiran y, misalnya study. Tapi dalam hal ini, pada kata yang berakhiran y itu harus diganti dulu menjadi i, baru ditambah es. Jangan langsung setelah kata y kita tambahkan s atau es, itu salah. Dan ini sering dalam soal untuk menjebak. Jadi ingat, setelah kata y kita harus ganti dulu menjadi i. Kata y tadi menjadi i, baru ditambah es. Dan yang terakhir, kata kerja yang berakhiran ch, misalnya watch, dan lain-lain. Tetapi apabila kata kerja yang berakhiran y, apabila kata kerja yang berakhiran y yang didahului vokal atau huruf hidup, huruf hidup itu a, i, u, e, o. Seperti play, say, buy, dan lain-lain. Masih banyak kata-kata yang berakhiran yang didahului dengan huruf vokal a, i, u, e, o. Selain kata ini, itu langsung ditambah huruf s. Ingat, langsung ditambah huruf s, bukan es. Saya ulang. Apabila kata kerja yang berakhiran y tetapi didahului vokal, huruf vokal a, i, u, e, o, setelah kata tadi itu langsung ditambah s, bukan es. Contohnya, he plays football. Contohnya, he plays football. Atau yang kedua, she says something, dan lain-lain. Itulah penggunaan
orang ketiga tunggal he she it dalam simple present tense. Ada beberapa fungsi dari simple present tense. Nah, di sini kita jabarkan beberapa fungsi dari simple present tense yang memang sering muncul. Pertama, menunjukkan suatu fakta umum atau general truth. Misalnya, contohnya, the sun rises in the east. Yang artinya, berarti seluruh orang tahu, dimanapun dan kapanpun faktanya bahwa matahari itu terbit di timur. Yang kedua, menunjukkan kebiasaan. Contohnya, she usually cleans her room every morning. Every morning inilah kata keterangan waktu yang ada di dalam simple present tense. Dia menunjukkan kebiasaan bahwa dia biasanya, usually, cleans, membersihkan ruangannya setiap pagi. Yang ketiga, menunjukkan kebenaran pada saat itu. Contohnya, she is a student. Dia adalah seorang murid. Yang artinya bahwa pada saat itu, kebenaran itu ditunjukkan bahwa memang pada saat itu dia adalah seorang murid. Jadi, menunjukkan kebenaran pada saat itu. Yang keempat, menunjukkan jadwal. Contoh, my class begins next week. Jadwalnya atau kelas saya itu dimulai minggu depan. Next week itu adalah keterangan waktu dalam simple present tense. 5. Menyatakan perintah. Contoh, close the door. Tutup pintu itu. Atau yang kedua, clean your room. Bersihkan ruanganmu. Ini adalah suatu kalimat perintah. Jadi fungsi kelima menyatakan perintah. Fungsi keenam yang terakhir, menyatakan larangan. Contoh, don't go anywhere. Yang kedua, don't call him. Ini adalah suatu kalimat yang menyatakan larangan. Inilah fungsi dari simple present tense. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kata keterangan frequency atau adverb of frequency yang sering digunakan dalam simple present tense, yaitu 1. Usually, biasanya. Yang kedua, often, sering. Yang ketiga, seldom, yang artinya jarang. Yang keempat, rarely, artinya jarang. Yang kelima, sometimes, artinya kadang-kadang. Yang keenam, once in a titik-titik. Nanti kita tinggal tambahkan kata yang mau dipakai. Artinya sekali dalam titik-titik. 7. Twice in a titik-titik. Tinggal menambahkan kata yang dibutuhkan. Artinya 2 kali dalam titik-titik. Yang berikutnya, every. Artinya setiap. Misalnya every day, berarti setiap hari. Nah, inilah keterangan tentang adverb of frequency dalam simple present. Jadi guys, itulah semua keseluruhan tentang penjelasan simple present tense, kapan penggunaan simple present tense, ciri-cirinya, dan trik dalam pengerjaan soal. Jadi, sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Biar kita ketemu di channel berikutnya, di topik berikutnya. Sampai ketemu guys, see you.